Berita Sumsel 24 jam hari ini. Perang 5 hari 5 malam di Palembang yang terjadi pada 1 hingga 5 Januari 1947 silam diperingati dengan berbagai kegiatan. Seperti Sabtu kemarin digelar parade dan teatrikal oleh gabungan komunitas di Bundaran Air Mancur. Parade dan teatrikal tersebut diikuti oleh 56 komunitas yang ada di Palembang. Suasana heroik perang 5 hari 5 malam yang terjadi 1 hingga 5 Januari 1947 silam kembali dihadirkan oleh gabungan komunitas Palembang di Bundaran Air Mancur, Palembang Sabtu lalu. Dalam parade dan teatrikal tersebut diperagakan bagaimana para pejuang bangsa kala itu yang rela mempertaruhkan jiwa dan raganya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru berusia muda dari tentara Belanda. Selain perwakilan 56 komunitas di Palembang, momen itu juga disaksikan 4 orang veteran yang ikut berjuang langsung dalam perang 5 hari 5 malam tersebut. Menurut Ketua Panitia Febri Alintani, parade dan teatrikal ini mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dicapai saat ini tak lepas dari pengorbanan para pendahulu, terutama para pejuang. Febri juga mengharapkan momen ini dapat terus diadakan setiap tahun dan lebih melibatkan banyak komunitas dan berbagai elemen masyarakat. Harapan ke depan kita lebih banyak lagi, komunitasnya lebih banyak, pemerintahnya juga ikut, dan juga dari pihak TNI, Angkatan, Polisi juga ikut semua. Karena ini sejarah bukan milik orang sejarah saja, bukan milik komunitas saja, tapi milik semuanya. Peringatan Perang 5 Hari 5 Malam ini juga diisi dengan berbagai kegiatan menarik, di antaranya talk show Perang 5 Hari 5 Malam yang diisi dosen FKIP Sejarah Universitas Sriwijaya Syafruddin Yusuf di Taman Tentara Pelajar Palembang. Juga ada kegiatan ziarah ke Makam Syuhada Lorong Pahlawan 32 Ilir dan Taman Makam Pahlawan Kesatria Kesetra Siguntang Palembang dan akan ditutup pada 5 Januari 2022 di Taman Masjid Agung. Berbagai macam elemen sudah berkumpul untuk berterima kasih pada pendahulu kita yang telah menumpahkan darahnya supaya kita berada dalam naungan NKRI. Terima kasih buat para pejuang dan terima kasih buat komunitas-komunitas yang ada yang telah mensukseskan kegiatan ini. Mudah-mudahan segala keikhlasan kita bisa bermanfaat buat kita semua. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palfresh.com. Pemirsa, Bank Sumsel Babel secara resmi memperkenalkan tim bola voli Palembang BSB yang akan bertanding pada ajang bergengsi Proliga pada 7 Januari hingga 27 Maret mendatang. Perkenalan skuad bola voli Palembang BSB ini yang berlangsung di PSCC Kamis lalu turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel Haji Mawardi Yahya. Rasa optimis menatap ajang kompetisi bola voli profesional Indonesia Proliga yang akan mulai bergulir 7 Januari hingga 27 Maret mendatang nampak di wajah manajemen Bank Sumsel Babel saat launching tim bola voli yang akan berlaga di ajang Proliga. Selain memperkenalkan skuad andalannya, Bank Sumsel Babel juga melaunching logo resmi tim Palembang Bank Sumsel Babel dalam launching yang digelar di Palembang Sport and Convention Center beberapa waktu lalu itu turut hadir Wakil Gubernur Sumsel Haji Mawardi Yahya. Sebelumnya tim yang dijuluki sebagai bayi ajaib ini telah mengikuti Proliga sejak tahun 2009 dan telah menjadi juara utama 2 kali pada tahun 2011 dan 2013. Sesuai dengan tradisi bahwa setiap tim yang mengikuti Proliga mempunyai jatah merekrut pemain asing, maka Palembang Bank Sumsel Babel juga merekrut pemain asing dari Brazil yaitu Felix Junior Sergio Luis dan Santos de Oliveira. Tim Palembang Bank Sumsel Babel kali ini terdiri dari 17 pemain, 1 coach, 1 asisten coach, 2 trainer, 5 official dan sebagai manajer tim Poli Palembang Bank Sumsel Babel Dodi Wahyudi. Direktur Utama Bank Sumsel Babel Ahmad Syamsuddin menyampaikan tim bola voli Palembang Bank Sumsel Babel telah melakukan persiapan sejak Juni 2021 untuk menghadapi pertandingan Proliga awal tahun 2022 mendatang, termasuk 2 pemain asing yang direkrut sudah ikut berlatih di awal Desember tadi. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Haji Mawardi Yahya dalam kesempatan tersebut mengharapkan tim bola voli Palembang Bank Sumsel Babel dapat kembali menjuarai Proliga tahun 2022 yang akan berlangsung awal Januari mendatang. Saya kira ini ketika pemerintah semua masyarakat juga mendukung sepenuhnya bahwa adalah telah kembalinya mungkin pemain volleyball yang dulu yang pernah membawa masuk ke
Ditambahkan manajer tim Poli Putra Palembang Bang Sumsel Babel, Dodi Wahyudi, untuk pertandingan pertama akan dimulai pada 7 Januari di Padepokan Poli Jenderal Polisi Kunarto Bogor. Terkait persaingan antar tim, diakui Dodi hampir semua merata, apalagi Palembang Bang Sumsel Babel diperkuat juga oleh 2 pemain asing. Pertandingan pertama di 7 Januari. Di mana biasanya, Kak? Biasanya di Bogor, kalau tingkat persaingan sih sangat baik ya, dia kuat merata ya, rata-rata sama semua, ada pemain nasional, ada dari klub yang sudah ternama, sudah ngambil pemain asing, artinya berkompetisi ketat dan merata ya. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Indeks ketahanan keluarga dari penyalahgunaan narkoba di Kota Pagar Alam lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan jika keluarga menjadi alternatif paling efektif dalam mencegah narkoba. Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam menyampaikan hasil kerja selama 1 tahun kemarin. Di tingkat keluarga, masyarakat Kota Pagar Alam sangat baik dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Kepala BNN Kota Pagar Alam Andi Kurniawan menjelaskan, indeks ketahanan keluarga mencapai 106,91%. Persentasi ini melebihi dari target sebelumnya hanya 78,67%. Di samping itu, kegiatan tes urin di tingkat pemerintahan juga dinilai sangat mandiri. Sepanjang tahun 2021 terdapat 425 kegiatan tes urin dengan hasil yang negatif. Andi menjelaskan narkoba merupakan masalah multidimensi dan sangat kompleks karena berkaitan dengan hukum, keamanan negara, kesehatan, ekonomi maupun sosial. Oleh sebab itulah dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dalam penanganannya. Reporter dan juru kamera Eko Wayudi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Setelah 4 hari dibuka dan dilaunching oleh Bupati Kabupaten Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar Senin kemarin, jumlah pengunjung ke Taman Pering Garden sudah menembus angka 10.000 orang. Namun sayangnya akses jalan banyak yang berlubang dan rusak parah. Saat melaunching objek wisata antar di Ogan Ilir, yakni Taman Pring Garden, soal kenyamanan akses pengunjung ke lokasi menjadi sorotan Bupati Panca Wijaya Akbar. Soalnya jalan menuju kawasan pariwisata itu banyak lubang dan rusak parah. Namun karena konsen dengan upaya masyarakat memajukan sektor pariwisata, Bupati Panca Wijaya pun meminta agar instansi terkait segera memperbaiki akses menuju Taman Pring Garden. Soalnya sejak dibuka, lanjut Bupati, jumlah pengunjung ke lokasi sudah menembus 10.000 orang, sehingga kenyamanan akses menuju lokasi sangat dibutuhkan oleh para pengunjung. Panca berjanji akses jalan itu akan diperbaiki oleh Dinas PU Ogan Ilir. Tak hanya jalan, Bupati juga meminta Camat Indralaya Utara untuk melakukan pembersihan rerumputan yang sudah menjulang tinggi di sisi kanan dan kiri jalan. Memang pantauan palpres.com, rerumput yang menjulang tinggi di sisi kanan kiri jalan merusak pandangan bagi pengguna jalan yang melintas dan bisa berpotensi adanya tindak kejahatan seperti begal. Untuk itulah lanjut Bupati setelah pihaknya mendapat bantuan lampu jalan sehingga nanti jalan daerah Pering juga akan diprioritaskan untuk pemasangannya. Berarti Pak akan ada ini kan banyak jalan rusak atau di mana akan disupport Pemda? Itu nanti tugas kita baik dari Dinas PU dan Camat, banyak juga sudah semak belukar tumbuh di jalan, itu menjadi kewajiban kita dan juga nanti kebenaran ada bantuan lampu jalan kalau memang memungkinkan akan diprioritaskan di Jalan Tanjung Pering. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Suku Pedas, Budak Lorong, Daseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.